Halo teman-teman, kita sekarang lagi mau ke Monas nih. Jadi teman-temannya bertanya-tanya, ini kalau mau ke Monas, bawa mobil parkir di mana ya? Bawa kendaraan. Saat ini kita lagi di dekat bundaran yang ada gedung Indosat. Nah, di sebelah kanan kita ada patung kuda. Kita ambil kiri, nanti dari sini kita cari pintu IRTI. Nah, nanti masuk parkirnya di situ. Ini kita ambil kiri ya dari patung kuda ya. Terus kita tinggal cari pintu IRTI-nya. Nah, itu ada tulisannya tuh, area parkir IRTI Monas. Nah, ini dia pintu IRTI-nya. Parkir motor juga sama setahu saya di sini. Mobil dan motor. Iya, betul tuh ada parkiran motornya. Ya, kita ambil tiket di sini. Untuk parkir mobilnya itu harganya 4.000 1 jam pertama, kemudian 3.000 untuk jam berikutnya. Kalau untuk parkir motor flat di 2.000 per jam. Kita masuk dari pintu yang ada jual-jual souvenir seperti ini nih. Kita langsung jalan terus aja masuk sampai ke dalam. Kita mau cari kereta yang untuk bawa masuk sampai ke Monasnya karena lapangannya kan besar ya. Cukup jauh kalau jalan kaki, jadi mendingan naik keretanya yang udah disediakan itu. Dari tempat penjualan souvenir tadi, kios-kios souvenir, kita masuk ke sini untuk antri keretanya yang menuju ke Tugu Monasnya. Nah, Tugu Monasnya tuh di depan tuh. Jauh kalau jalan kaki ya, bisa sih kalau mau. Cuman kita naik kereta aja deh. Keretanya gratis kok, fasilitas dari Monasnya. Kita nunggu keretanya di sini. Ada haltenya. Tinggal nunggu yang tadi barusan aja berangkat keretanya. Nunggu mereka nganter sampai ke sana, balik lagi ke sini. Pak, ini yang menuju ya, Pak? Iya. Oh, oke, makasih. Nah, itu yang tadi yang kita naik itu yang kereta yang listrik, yang warna biru. Kalau yang di depan ini yang warna kuning ini nih, ini tadi dia bilang katanya bahan bakar solar yang ini. Solar itu maksudnya solar matahari atau solar? Enggak, diesel lah itu mah. Oh, oke. Tadi waktu kita sampai dibilangin pintu masuk Monas ada di sebelah kiri. Lah perasaan Monasnya di sebelah kanan. Ternyata guys, masuknya dari sini guys. Jadi kita nggak dari bawah Monasnya langsung ya, kita dari sini ada terowongan baru jalan ke sana. Iya, ternyata ya, kirain dari sana langsung makanya bingung waktu pintu masuk ke sebelah kiri. Perasaan Tugu Monasnya di sebelah kanan. Oh iya tuh ada tulisannya tuh, pintu masuk terowongan Monas. Berarti masuknya dari sini, ini dia. Oke, kita masuk. Oh, langsung ya Bu ya? Oh, oke. Makasih ya Bu. Nah, kita langsung masuk. Loketnya ada di bawah. Oh ya, ini dia pintu masuknya. Oh ya, itu loketnya ya Bu. Terima kasih. Nah, loketnya ada di sebelah kanan. Ini harganya. Kunjungan museum dan cawan, anak atau pelajar 2.000, mahasiswa 3.000, dewasa 5.000. Kunjungan hingga puncak, anak 4.000, mahasiswa 8.000, dewasanya 15.000. Untuk masuk ke Monas harus pakai jaket. Kalau tidak punya jaket bisa beli di loket ini. Harganya 40.000, untuk kartunya sendiri 20.000 dan dapat saldo 20.000. Yang di loket yang ini nih, kita untuk ambil nomor antrian menuju ke puncak Monas. Karena di limit ke Sandung, hati-hati guys, dari sana ada tanjakan. Karena di limit untuk naiknya. Ada kuotanya dia. Kalau bayarnya ternyata nggak di sana guys, itu bukan loket ya. Loketnya ada di ujung sini. Jadi masuknya itu kita tinggal tap Jackcard aja. Nah, Jackcardnya itu kita bisa top up atau kalau nggak punya Jackcard kita bisa beli di loket yang tadi. Jadi loket tadi gunanya untuk mempersiapkan kalau orang di dalam itu nggak kebingungan lagi. Aduh, Jackcard nggak ada, beli di mana? Jadi kalau yang belum punya Jackcard bisa beli Jackcard di sana. Kalau yang sudah punya Jackcard tapi saldonya kurang, kreditnya kurang, bisa top up di sana. Nah, ini lorong panjang juga. Oh, ini berarti kita lagi nyebrangin jalanan yang tadi dilaluin mobil itu ya. Ini baru kayaknya kita tap di sini nih, baru kena casnya di sini nih bayarnya. Halo Ibu, ya. Oh langsung, oke, makasih. Iya betul, kartunya di tap di sini untuk naik ke atas. Tadi kita naik dari sana ya, itu ya. Oh kita naik dari sana, terus kita nyebrangin dari terowongan lewat bawah. Sekarang kita sampai di Tugu Monasnya.
Ternyata kita masuk bukan dari dasarnya Monas langsung ya, pintu yang di atas sana tuh. Tapi di sebelah sini nih. Kita diarahkan sih. Nah, kita masuk dari sini. Ternyata Monas ramah disabilitas ya. Di sini tersedia lift untuk pengguna kursi roda. Mantap Monas. Sekarang kita turun menuju ke lantai paling dasar dari Tugu Monas, di mana terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Di museum ini terdapat 51 diorama yang menampilkan sejarah bangsa Indonesia dari masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Di sini tuh ada banyak kumpulan diorama, dimulai dari masyarakat Indonesia purba pada zaman Megalitikum. Nah, ini adalah diorama yang paling pertama nih, Indonesia purbanya. Kemudian ada lagi, ini udah masuk ke zaman Kerajaan Sriwijaya, Bandar Sriwijaya. Ini udah abad ke-7 sampai abad 13. Pembangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur ini didirikan oleh Raja Samaratungga dari keluarga Sailendra. Oh, ternyata nama rajanya Raja Samaratungga. Selama ini saya mikirnya Raja Sailendra. Ternyata dia dari keluarga Sailendra. Diorama Sumpah Palapa tahun 1331. Jadi sesudah Patih Gajah Mada berhasil menyelesaikan Perang Sadeng pada tahun 1331, maka untuk membela keutuhan negara Majapahit, Patih Gajah Mada bersumpah tidak akan makan palapa sebelum Nusantara dapat dipersatukan. Nah, Sumpah Palapa adalah pendahulu cita-cita persatuan Indonesia yang kemudian diperjuangkan oleh para perintis kemerdekaan sejak tahun 1908. Nah, ini dasarnya. Diorama Sumpah Pemuda. Nah, ini peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia nih. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi mengetahui Jepang kalah perang waktu Perang Dunia Kedua, rakyat Indonesia langsung buru-buru nih, para pemuda berkumpul, memimpin pergerakan kebangsaan berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan. Jadi mereka buru-buru harus segera deklarasi proklamasi kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Dalam pertemuan rahasia pada malam hari di tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta, naskah proklamasi ini dirumuskan dan kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian keesokannya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dioramanya ketika Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Evakuasi ke-7 pahlawan revolusi ini yang menjadi korban G30 SPKI lagi dievakuasi dari sumur lubang buaya. Dari Museum Sejarah Nasional, kita naik tangga ke atas menuju ke lift yang akan membawa kita ke puncak Tugu Monas. Oh, ternyata kalau untuk ke puncak itu kita harus keluar dulu ya. Nggak langsung ada lift dari yang bawah tadi. Nah, sekarang kita di outdoor lagi. Belok kanan katanya. Oh, ini nih untuk naik nih. Ibunya kadang ke puncak ini. Di sini kita serahin nomor antrian sama jaket kita untuk di-tap. Nih dua nih. Konsen, kasihan itu. Makasih Ibu. Di sini kita ngantri lift untuk naik ke puncak. Antriannya lumayan juga loh. Karena liftnya cuma ada satu dan nggak terlalu besar, jadi kapasitasnya nggak banyak untuk sekali naik. Nah, kita udah sampai di puncaknya Monas. Ternyata di atas nggak terlalu besar ya. Iya. Sana yang dia kecil di atasnya. Jadi begitu keluar lift nih udah langsung sampai di puncaknya. Ternyata puncaknya cuman sepetak kecil gini guys. Atasnya nggak besar nih. Nah, ini dari sini kita ada di kisi-kisinya gitu, kita bisa lihat pemandangan kota Jakarta. Nah, ini kita puterin ya petakan yang di atasnya ya. Kecil banget nih. Cuma berapa langkah kaki aja kita muter. Jalan. Udah nyampe lagi nih di pintu liftnya. Terah. Sepetak doang wes, sudah gitu doang. Ada Masjid Istiqlal sama Gereja Katedral kelihatan dari sini. Di
Sini juga disediakan teropong untuk melihat pemandangan kota Jakarta. Namun teropongnya terbatas, cuma ada 4 kalau nggak salah tadi. Nah, ini kita bisa lihat pemandangan kota Jakarta dari 4 penjuru nih. Keliling. Kita coba lihat ya pemandangan dari teropongnya seperti apa sih. Nah, ini kita kalau turun dari puncak Monasnya itu kita berhentinya di lantai 2 karena lantai 1 kan khusus untuk naik ya, kalau nggak ntar bentrok antriannya. Nah, kita bisa keluar ini di bilangnya apa ya? Pelataran. Nah, Iya. ini di cawannya ini yang bagian atasnya nih. Cawan yang bagian paling atasnya lah. Jadi kita ini bisa megang yang lingga Tiangnya. ya. Iya, lingganya ya. Nah, ini nih Lingga atau ada di kanan kita. Kalau nengok ke atas kelihatan. sebentar, kita mundur dulu. Ini tinggi Oh, banget. tinggi ya. Tinggi banget. Aduh. Tinggi sekali. Mentok udah nggak bisa mundur lagi nanti. Nah, ini nih tingginya segini nih Monas nih. Tada. Aduh. Nah, tadi kita waktu di puncak itu, nah yang sekotak itu, yang sepetak itu tuh, yang kita bisa lihat pemandangan kota Jakarta. Nah, ini yang di pelataran. Pelataran bukan sih, nyebutnya tersalah lagi. Pokoknya yang bagian atas cawannya ya guys ya. Ini kayak gini nih. Kosong aja, nggak ada apa-apa. Di sini juga kita bisa lihat pemandangan lah sekeliling. Cuman memang ya lebih rendah jauh kan dibanding tadi di puncak. Oke, kalau udah kita balik lagi ya. Ini panas banget di sini. Kita masuk lagi yuk, turun ke ruang kemerdekaan ya. Di lantai 1 kan ya? Ya, Nah, ini kita naik menuju ke ruang kemerdekaan. Nanti pintu ini dibuka, ada jamnya ya, ada kloternya ya. Setiap jam 9, jam 10, 11 dan seterusnya. Sebelum pintu dibuka kita nunggu dulu di sini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksana dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, kita teriak semua ya. Merdeka! 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 Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong nih untuk kita semua yang ada di sini ya. Nah, untuk Bapak Ibu dan adik-adiknya, kalau merdekanya Bung Karno dulu di Banjari ya. Di Banjari melambangkan ini Pancasila ya. Pancasila. Nah, kalau yang di kepala ini itu untuk menyatukan, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, ini kalau ini di kepala ya. Kayak gitu. Nah, untuk Bapak Ibunya dan adik-adik, ini adalah namanya pintu gapura. Ya, pintu gapura. Di sini memiliki 2 warna. Warna yang pertama warna apa adik-adiknya? Warna hijau, ya. Hijau di sini lambang dari kesuburan. Karena Indonesia ini ya sampai sekarang pun subur ya tanahnya. Jadi subur untuk ditanami apa saja. Makanya dari dahulunya itu penjajah datang ke Indonesia atau orang Belanda ya untuk mengambil hasil rempah-rempah atau tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Yang dipekerjakannya siapa? Yaitu orang Indonesia, bangsa Indonesia. Dulu namanya adalah pribumi ya. Nah,
Kalau yang kedua warnanya apa adik-adik? Emas ya. Emas di sini lambang dari kemakmuran atau kejayaan ya. Dulunya memang di Indonesia banyak kerajaan-kerajaan di zaman Nusantara dulu ya. Itu dulu namanya zaman keemasan ya. Terus ketika pintu gapuranya dibuka, kita perhatikan di sini ukirannya mirip seperti kepala barong. Salah satu kesenian dari Bali ya. Nah, di ukirannya terdapat 2 mata, 1 hidung, dan 1 mulut. Ini mulutnya banget nih. Nah, mulutnya banget banget ya, besar ya. Nah, di dalamnya ini ada kaca anti peluru ya. Kaca anti peluru yang melindungi fotokopi teks proklamasi ya, yang melindungi fotokopi teks proklamasi. Jadi di Monas hanya ada fotokopiannya saja ya. Untuk teks proklamasinya ini diketik oleh Bapak Sayuti Malik ya. Nah, ini diperbesar 4 kali lipat dari yang aslinya. Jadi untuk teks proklamasi itu terdapat 2 jenis ya. Yang pertama itu berupa konsep. Konsep itu adalah tulisan tangan dari Bung Karno. Ya, itu disimpannya adalah di Gedung Arsip di Jalan Cilandak, Jakarta Selatan. Yang kedua, teks proklamasinya itu yang sudah diketik oleh Bapak Sayuti Malik yang aslinya itu disimpannya di Istana Negara. Dan yang fotokopiannya adanya di Monas ya, yang dilindungi oleh kaca anti peluru. Nah, foto marmernya ini berasal dari Itali. Warnanya hitam berbentuk kubus. Ini melambangkan Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi filosofi yang dibuat oleh Bung Karno, apabila kita mengelilingi ruangan kemerdekaan ini, filosofinya seperti mengelilingi Ka'bah yang ada di Mekah. Ya. Tapi kita nggak boleh kelilingi di sini kan 7 kali. Nanti adik-adik itu bisa naik haji atau jadi haji di sini ya. Iya. Kita mudah-mudahan ya, kalau udah datang ke sini, mudah-mudahan nanti dapat rezeki bisa ke Mekah langsung ya. Amin ya. Nah, untuk di sini pintu gapuranya terbuat dari perunggu dilapisi emas. Berat perunggunya di sini 4 ton ya. 4 ton, sedangkan emasnya 22 kg total dari keseluruhan ruangan kemerdekaan ini. Total emasnya 22 kg. Kecuali nanti tadi sudah dikelilingin ya. Nah, itu ada tulisan teks proklamasi itu yang terbuat dari kuningan. Hanya itu yang terbuat dari kuningan. Nah, 22 ini diambil dari Lantang Kota Jakarta tanggal 22 Juni tahunnya 1527. Nah, untuk tahu pembuatan dari pintu gapuranya kita bisa lihat di bawah ini. Ini ada angka Romawi menunjukkan pembuatan dari pintu gapuranya. Adik-adik bisa baca angka Romawi? Bisa. Nah, di situ kalau diterjemahin ya angka biasa ya atau angka internasionalnya itu 1964 ya. Ya, untuk dibuatnya pintu gapura ini tahunnya 1964 yang dibuat oleh Bapak Sudarsono. Bapak Sudarsono itu adalah arsitek yang membangun monumen